Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah pelumas sintetis. Pertama, kita bicarakan dulu mengenai sejarah pelumas sintetis. Pada awal tahun 1930, Standard Oil dari Indiana, Amerika Serikat, mengawali riset tentang minyak pelumas sintetis. Kegiatan pengembangan pelumas sintetis yang lebih serius lagi pada awalnya didorong oleh kebutuhan pelumas khususnya dari pihak militer selama dan sesudah Perang Dunia Kedua. Pengembangan dan produksi minyak pelumas sintetis yang lebih serius dimulai oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu minyak pelumas konvensional yang digunakan pada kendaraan perang mengental atau membeku ketika pasukan Jerman tiba di front timur dan menggagalkan rencana mereka untuk menyerang Uni Soviet. Minyak pelumas mesin dan sistem transmisi yang membeku di medan pertempuran adalah salah satu penyebab utama mengapa tank-tank Jerman tidak dapat menembus pintu gerbang Leningrad atau Rusia dalam Perang Dunia Kedua yang berlangsung dalam cuaca yang sangat dingin pada tahun 1941. Jelaslah bahwa minyak pelumas yang diproduksi pada waktu itu tidak bisa digunakan pada daerah berhawa dingin. Di bagian dunia lainnya terjadi pengenceran minyak pelumas yang diakibatkan keadaan mesin yang sangat panas, temperatur di daerah gurun pasir yang luar biasa panasnya, serta medan operasi yang sulit, membuat pasukan tank Jerman di bawah komando Jenderal Rommel tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi pada saat pesawat mesin jet dikembangkan setelah perang usai, di mana diketahui bahwa minyak pelumas konvensional tidak dapat bertahan pada temperatur dan tekanan tinggi. Maka minyak pelumas sintetislah yang digunakan pada semua mesin jet militer. Kemudian pada tahun 1960-an, sejarah terulang sekali lagi dan cuaca dingin kembali memacu pengembangan minyak pelumas sintetis, di mana pada saat itu tentara Amerika membutuhkan pelumas yang lebih baik untuk digunakan di Arktik dan Antartika. NASA telah menspesifikasikan minyak pelumas sintetis untuk digunakan pada semua pesawat ruang angkasa, termasuk pesawat terbang. Dewasa ini minyak pelumas sintetis untuk otomotif berkembang sebagai dampak langsung dari kebutuhan militer dan keperluan perminyakan ekstraterestrial. Sekarang kita bicarakan mengenai bahan dasar pelumas sintetis. Bahan dasar pembuatan minyak pelumas sintetis antara lain polyalpha-olefin atau disingkat PAO, polyalkylene glycol, polyalkyline glycol, PAG, alkylated naphthalene atau AN, alkylated benzenes, dan synthetic esters. Misalnya di esters, polyesters, silicate ester, fosfat ester. Selanjutnya, Miller dalam juz Tiana dan Hardane tahun 2007 menemukan bahan dasar baru untuk membuat minyak pelumas sintetis, yaitu limbah plastik jenis polietilena. Polyalpha-olefin atau PAO yang digunakan sebagai dasar pembuatan minyak pelumas, khususnya minyak pelumas sintetik mesin kendaraan, adalah yang memiliki berat molekul rendah. PAO
adalah sebuah polimer yang dibuat dari polimerisasi alpha-olefin atau alpha-olefin. Alpha-olefin merupakan suatu alkena yang ikatan rangkap karbon-karbon terletak di antara atom karbon nomor 1 dan 2. Umumnya, alpha-olefin digunakan sebagai komonomer pada golongan cabang polimer alkil seperti pada 1-heksena 1-heksena. Banyak polyalpha-olefin memiliki golongan cabang alkil yang fleksibel pada setiap karbon dari rantai polimernya. Golongan alkil ini dapat membentuk dirinya dalam berbagai konformasi. Hal ini menyebabkan golongan alkil very difficult for the polymer molecules to line themselves up side by side in an orderly way. Oleh karena itu banyak PAO yang tidak mengkristal atau tidak menjadi padatan dengan mudah dan dapat tetap berminyak cairan kental pada temperatur rendah. Biasanya kopolimer polietilena dari alpha-olefin yang memiliki berat molekul kecil, misalnya 1-heksena, 1-oktena, lebih fleksibel daripada polietilena rantai lurus dengan densitas tinggi. Golongan cabang metil pada polimer polipropilena tidak cukup lama membuat tipe propilena secara komersial lebih fleksibel dibandingkan polietilena. Salah satu bahan kimia yang banyak dipakai sebagai bahan dasar minyak pelumas sintetis adalah polyolester. Tahap-tahap reaksi yang terjadi dalam proses pembuatan senyawa polyolester yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pelumas sintetis adalah metanolisis, produksi asam parasetat, epoksida, dan hidrolisis. Parameter yang diobservasi adalah konsentrasi dan komposisi reaktan, katalis, dan waktu reaksi. Plastik jenis polietilena dapat dibuat sebagai bahan dasar pembuatan pelumas. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Plastik polietilena dipanaskan dengan menggunakan metode pirolisis. Kemudian terbentuk satu senyawa hidrokarbon cair yang memiliki bentuk mirip lilin atau wax. Sifat kimia senyawa hidrokarbon cair hasil pemanasan limbah plastik tersebut mirip dengan senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah sehingga dapat diolah menjadi minyak pelumas. Proses selanjutnya adalah mengubah senyawa hidrokarbon cair menjadi pelumas dengan menggunakan metode hidroisomerisasi. Sekarang kita membicarakan fungsi pelumas sintetis. Fungsi pelumas sintetis tidak jauh berbeda dengan minyak pelumas mineral maupun bahan pelumas lainnya. Satu hal yang jelas bahwa setiap bahan pelumas mampu mereduksi gesekan dan keausan pada mesin. Ini merupakan fungsi primer dari semua jenis bahan pelumas. Tentu masih ada fungsi lain yang disebut dengan fungsi sekunder, yaitu sebagai media pendingin, menjaga sistem tetap bersih dari kotoran, mencegah serangan korosi, peredam getaran, dan sebagai packing. Akan tetapi pelumas sintetis digunakan jika pelumas mineral atau yang lain tak bisa dipakai. Minyak pelumas sintetis, sebagaimana minyak pelumas lainnya, membentuk suatu lapisan tipis, lapisan film di antara permukaan-permukaan yang bergesek, sehingga tidak terjadi kontak langsung antara metal dengan metal. Jadi yang terjadi adalah gesekan fluida dengan permukaan logam yang disebut dengan gesekan fluida. Dengan demikian, gesekan dan keausan dapat direduksi sehingga menjadi sekecil mungkin. Secara otomatis pula, panas yang timbul akibat gesekan pun menjadi semakin kecil. Jika minyak pelumas sintetis bersirkulasi dengan lancar pada sistem pelumasan, dengan sendirinya pelumas yang bersirkulasi akan memindahkan panas dari daerah gesekan ke bejana penampung dan kemudian didinginkan.
Adanya sirkulasi ini sekaligus menjadikan minyak pelumas sintetis sebagai media pengangkut kotoran-kotoran dan partikel-partikel padat dari daerah gesekan, di samping media pendingin, sehingga sistem tak bersih dan bebas dari ancaman tegangan termal. Adanya aditif anti-corrosion dan anti-rust yang dicampurkan pada minyak dasar atau base oil memastikan minyak pelumas sintetis tidak mampu mencegah serangan korosi terhadap komponen-komponen mesin. Minyak pelumas sintetis semakin mampu berperan sebagai peredam getaran dan sebagai packing yang dapat menutupi celah-celah yang kecil sehingga terhindar dari kontaminasi udara jikalau viskositasnya semakin besar. Bagaimanapun juga, minyak pelumas sintetis mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan minyak pelumas mineral. Karena ada beberapa situasi di mana mesin tidak cocok menggunakan minyak pelumas mineral, tapi yang sesuai adalah minyak pelumas sintetis. Sesuai dengan historisnya, memang latar belakang pengembangan minyak pelumas sintetis adalah adanya keterbatasan yang dimiliki minyak pelumas mineral. Memang minyak pelumas mineral permukaannya luas. Memang minyak pelumas mineral pemakaiannya luas dan merupakan the first choice. Tapi pada suatu situasi tertentu, maka minyak pelumas sintetis harus menjadi pilihan satu-satunya, meskipun merupakan pilihan terakhir yang harganya jauh lebih mahal. Mungkin kombinasi minyak pelumas mineral dengan minyak pelumas sintetis akan menghasilkan suatu formula lain dari minyak pelumas dengan sifat-sifat kombinasi dari keduanya dan sering disebut minyak pelumas semi-sintetis, dengan harga yang pasti lebih murah daripada minyak pelumas sintetis. Pada paragraf berikut ini akan terlihat keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan minyak pelumas sintetis dibandingkan dengan minyak pelumas mineral. Keunggulan minyak pelumas sintetis adalah sebagai berikut. Pertama, minyak pelumas sintetis cenderung lebih stabil pada temperatur tinggi atau less volatile, tidak mudah menguap, sehingga memiliki kadar penguapan yang rendah. Kedua, dapat mengendalikan atau mencegah terjadinya endapan karbon pada mesin. Ketiga, melumasi dan melapisi logam lebih baik, sehingga mencegah terjadinya gesekan antar logam yang berakibat kerusakan mesin. Yang keempat, lebih awet, tahan terhadap oksidasi. Yang kelima, menjaga mesin lebih dingin atau mengurangi gesekan. Karena membersihkan mesin dari kerak karena mengandung deterjen yang lebih baik. Kelemahan minyak pelumas sintetis adalah harganya yang lebih mahal, yaitu 2-4 kali lipat dari harga minyak pelumas mineral. Beberapa perbandingan antara minyak pelumas sintetis AMSOIL 10W 40, yaitu minyak pelumas sintetis, dengan petroleum 10W 40 minyak pelumas mineral. Pertama, keefektifan range lubrikasi. AMSOIL sintetis minus 60 derajat Fahrenheit sampai 400 derajat Fahrenheit, sedangkan petroleum 10 yang 40 0 derajat Fahrenheit sampai 300 derajat Fahrenheit. Tingkat viskositas setelah single sequence atau 64 jam 9% untuk AMSOIL sintetis dan 102% sampai 400% untuk petroleum. Yang ketiga, fluiditas pada temperatur 40 Fahrenheit mengalir bebas. Petroleum padat, ya. AMSOIL sintetis mengalir bebas, sedangkan minyak pelumas mineral padatan. Yang keempat, volatilitas atau penguapan pada temperatur 300 derajat Fahrenheit selama 20 jam. AMSOIL sintetis 1%, petroleum 28%. Temperatur bak mesin pada track test
Amsoil sintetis 240 derajat Fahrenheit, petroleum 250 derajat Fahrenheit. Titik nyala amsoil sintetis 407 Fahrenheit, petroleum 400 derajat Fahrenheit. Konsumsi minyak pelumas untuk 50.000 mil dites, amsoil sintetis 42% kurang dari oli petroleum. Kemudian pengendapan atau kerak pada katup masuk pada jarak 50.000 mil, amsoil sintetis 32,1 gram, sedangkan petroleum 75,5 gram. Jenis-jenis pelumas sintetis. Pertama adalah diester. Kedua, fosfat ester. Ketiga, ester silikat. Keempat, silikon. 5, klor dan fluor hidrokarbon. 6, polialkyl glikol. Pertama kita bicarakan dulu diester. Diester merupakan salah satu bahan yang menonjol dari minyak pelumas sintetis. Diester mempunyai struktur yang paling sederhana untuk digunakan sebagai minyak pelumas. Bahan ini banyak digunakan sebagai minyak pelumas atau pelumas gemuk yang mempunyai titik penguap rendah pada turbin gas. Diester diperoleh dari reaksi sintesa produk minyak bumi dan sebagian dari lemak binatang dan minyak tumbuh-tumbuhan. Keuntungan diester adalah mempunyai viskositas yang relatif konstan terhadap temperatur yang cukup baik, penguapannya sangat rendah, dan mempunyai stabilitas termal yang bagus. Biasanya bahan ini tidak korosif terhadap logam, tidak beracun, dan stabil terhadap hidrolisa. Sifat yang merugikan dari bahan ini adalah dapat bereaksi terhadap karet. Karena sifat-sifat fire resistance dan stabilitas oksidasinya, maka pelumas diester banyak dipakai untuk kompresor udara. Kemudian fosfat ester. Fosfat ester lama digunakan sebagai aditif pada minyak pelumas mineral sebagai pelindung terhadap terjadinya pelumasan bidang batas. Fosfat ester merupakan senyawa biodegradable yang disintesa dari komponen yang didapat dari coal tar. Karena natural ester, ester alam merupakan campuran yang kompleks dan sering mengandung ortokresol yang beracun, maka diupayakan untuk mensintesa ester dengan bahan kimia murni untuk membentuk minyak dasar sintetis yang tidak mengandung keresol yang beracun, sehingga natural ester dikombinasikan dengan fosfat. Fosfat ester memberikan ikatan yang cukup mantap dan stabil secara kimia yang memungkinkan untuk digunakan sebagai komponen utama dari minyak pelumas sintetis. Di samping itu, fosfat ester biasa digunakan sebagai aditif extreme pressure, tekanan ekstrim, stabilitas terhadap oksidasi dari bahan F. Penggunaannya yang utama ini cukup baik, yaitu sampai dengan 300 adalah sebagai minyak hidrolik di dalam pesawat udara karena memberikan sifat anti api yang baik. Berikutnya ester silikat. Ester silikat mempunyai indeks kekentalan yang tinggi, yaitu 150 sampai 200 dan mempunyai penguapan yang rendah. Ketahanan terhadap oksidasi pada temperatur yang tinggi tidak begitu baik, tetapi hal ini dapat diperbaiki dengan penambahan aditif. Ester silikat tidak korosif terhadap logam, plastik maupun karet, tetapi pada temperatur yang tinggi akan mengeraskan karet. Kemudian glikol polialkilena dan turunannya. Glikol polialkilena dan turunannya. Aplikasi dari glikol polialkilena atau polyether sangat luas, itu sebagai pelumas pada motor bakar, roda gigi, kompresor, dan pompa. Bahan ini tidak begitu mahal dan mudah diperoleh di pasaran. Selanjutnya silikon.
Silikon merupakan minyak pelumas sintetis yang mempunyai bermacam-macam tingkat viskositas yang tergantung pada panjang pendeknya rantai dari ikatan molekulnya. Silikon disintesa dari pasir, SiO2, CO2. Sifat yang paling menonjol dari silikon ini adalah memberikan kurva viskositas dengan temperatur yang mendatar. Silikon memberikan ketahanan oksidasi yang baik pada temperatur biasa, tapi cenderung membentuk gel pada saat mengoksidasi sehingga tidak tepat digunakan sebagai minyak pelumas mesin turbin pesawat udara. Klor dan fluorhidrokarbon. Sifat utama dari senyawa ini adalah memberikan respon yang baik sebagai aditif extreme pressure dan low flammability, jadi tidak mudah terbakar. Aktivitas yang tinggi dari atom klor dapat terbebaskan pada kondisi beban yang berat dan temperatur tinggi. Dan hal ini menghasilkan produk yang korosivitasnya tinggi dan beracun sehingga penggunaannya dalam industri dibatasi. Selanjutnya polyalkyl glycol. Produksi komersialnya dibuat sekitar tahun 1930-an sebagai pengganti castor oil pada rem mobil. Polyalkyl glycol dibuat dengan reaksi polimerisasi menggunakan katalis. Reaksi dapat dikontrol untuk mendapatkan range viskositas 8 sampai dengan 11.000 cm3. Biasanya minyak pelumas sintetis ini digunakan pada industri baja dan tekstil. Semua polyalkyl glycol dapat menyerap air dari atmosfer sehingga harus dijaga dari kemungkinan kontaminasi. Akan tetapi kandungan air sampai 5% masih dapat ditolerir. Pada temperatur rendah, polyalkyl glycol mempunyai karakteristik yang bagus. Akan tetapi pada temperatur tinggi sampai 200 Celcius membutuhkan aditif untuk meningkatkan stabilitas termalnya. Pelumas sintetis ini tidak dapat digunakan di atas temperatur tersebut. Polyalkyl glycol mempunyai karakteristik yang bagus sekali pada viskositas 160 sampai 400 cm3. 160 sampai 400 cm3 yang tergantung sekali pada cara memproduksinya. Pelumas sintetis ini sangat rentan terhadap oksidasi sehingga perlu ditambahkan aditif antioksidan. Umur pemakaian aditif ini pada polyalkyl glycol lebih lama dibandingkan dengan minyak mineral pada kondisi yang sama. Polyalkyl glycol lebih polar dibandingkan dengan senyawa ester dan cocok sekali untuk seal dan plastik, tetapi tidak untuk cat. Selanjutnya adalah polyalpha olefin atau PAO, disingkat PAO. Polyalpha olefin dibuat pertama kali di Jerman pada masa Perang Dunia Kedua untuk menghemat pemakaian minyak pelumas mineral dan ternyata memberikan unjuk kerja pada range temperatur yang luas. Polyalpha olefin merupakan hidrokarbon sintetis, tidak seperti hidrokarbon pada minyak pelumas mineral, karena minyak pelumas jenis ini merupakan cairan kimia murni yang dibuat dari polimerisasi katalitik etilena. Produksi yang dihasilkan dipisahkan dari komponen yang reaktif dan selanjutnya dipisahkan sesuai dengan viskositasnya. Dengan penambahan sedikit aditif antioksidan, polyalpha olefin menjadi lebih stabil bila dibandingkan dengan minyak pelumas mineral pada temperatur yang sama. Polyalpha olefin menunjukkan lebih tahan bereaksi dengan air bila dibandingkan dengan minyak mineral dan minyak sintetis yang lain. Karena PAO mempunyai titik curah yang rendah, maka minyak pelumas sintetis ini cocok digunakan pada kompresor mesin pendingin, kompresor amonia, dan kompresor fluorokarbon. Polyalpha olefin juga sangat cocok bila di blending